Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke mata kuliah sejarah lisan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi kalian untuk dipelajari lebih dalam lagi. Adapun untuk mata kuliah ini, seperti kearsipan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah, kemudian kontrak kuliah, tugas, silabus, dan ruang lingkup dari mata kuliah sejarah lisan itu sendiri. Nah, untuk mata kuliah ini membahas tentang konsep dan metode dari sejarah lisan. Nah, sumber lisan sebagai salah satu sumber sejarah semakin hari semakin memperlihatkan suatu peran yang sangat penting. Nah, terutama dalam perkembangan yang hari ini di era revolusi industri 4.0, secara perlahan meninggalkan budaya kertas dan menimbulkan budaya baru, yaitu budaya tanpa kertas. Nah, berkaitan dengan itu semua, dalam mata kuliah ini kemudian diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah lisan, seperti pengertian sejarah lisan, kedudukan sejarah lisan, serta guna sejarah lisan. Nah, selain itu juga dibahas tentang cara penelitian untuk mengkaji sejarah lisan. Nah, untuk memberikan pengalaman yang mendalam tentang sejarah lisan, mata kuliah ini juga didesain sedemikian rupa untuk praktik lapangan yang melibatkan seluruh mahasiswa, artinya kalian, untuk berperan aktif dalam penggalian dari sejarah lisan itu sendiri. Untuk standar kompetensinya, setelah mengikuti mata kuliah ini, saya harapkan kalian mampu memahami dengan baik tentang konsep dan metode sejarah lisan, termasuk juga di dalamnya mengaplikasikannya kepada dalam metode sejarah. Karena walau bagaimanapun, penggalian sumber sejarah itu seringkali juga melibatkan sejarah lisan dalam proses heuristiknya. Nah, kita ke silabus terlebih dahulu. Di sini juga sama seperti kearsipan. Untuk tatap muka, artinya tatap muka di sini secara daring, kita online langsung 50% dan juga 50%-nya lagi kalian akan praktek lapangan. Praktek lapangannya itu melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh sejarah lisan. Nah, untuk praktek lapangannya saya alokasikan di pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-14. Kemudian di pertemuan akhir, kalian akan presentasi dari hasil wawancara yang kalian lakukan. Nah, akan tetapi wawancara dalam sejarah lisan itu akan berbeda dengan jurnalistik ataupun juga dengan tradisi lisan. Oleh karena itu, nanti di pertemuan kedua selanjutnya, sampai dengan pertemuan sebelum praktek lapangan, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan dari sejarah lisan, jurnalistik, dan juga tradisi lisan. Nah, seringkali yang terjadi salah kaprah itu antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Yang seringkali mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat mahasiswa sejarah, seringkali terjebak dalam tradisi lisan. Karena walau bagaimanapun antara sejarah lisan dan tradisi lisan itu sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu nanti saya akan khususkan untuk sejarah lisan dan tradisi lisan ini di pertemuan berikutnya. Perbedaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Nah, kemungkinan di pertemuan kedua ini kita akan langsung tatap muka secara daring, online. Saya akan jelaskan di mana letaknya perbedaan sejarah lisan dan tradisi lisan. Nah, begitu juga dengan kedudukan sejarah lisan, kemudian metode sejarah lisannya juga akan saya bahas, sampai dengan tahap per tahap dari metode sejarah lisan itu seperti apa.
Sehingga nanti diharapkan setelah saya jelaskan tahap per tahapnya, kalian mampu melaksanakan secara lisan. Nah, jangan sampai kejadian seperti angkatan yang atas, yang kemarin saya saya mengampu mata kuliah ini di semester 6 juga, berarti sekarang semester 8. Nah, di apa namanya mereka pada saat itu melakukan wawancara tidak sesuai dengan apa yang saya berikan secara tahapan begitu. Nah, oleh karena itu saya harapkan kalian betul-betul menyimak apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan, agar nanti pada saat wawancara kalian benar-benar melakukan wawancara secara lisan, bukan tradisi lisan ataupun jurnalistik begitu. Nah, itu untuk mata kuliah dan silabusnya ya. Kemudian untuk tugas, kembali lagi seperti mata kuliah kearsipan, di sini saya tidak akan memberikan tugas kelompok, tapi saya akan memberikan tugas mandiri. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan keahlian individu nantinya. Kalian akan diberikan tugas wawancara seperti yang saya jelaskan tadi, wawancara dengan tokoh sejarah lisan. Itu tugas akhirnya, dan itu menjadi nilai paling besar. Nilai paling besar yang akan mempengaruhi nilai kalian. Sekalipun nanti UAS atau UTS kalian ikuti, apabila kalian tidak mengumpulkan ini, maka nilainya akan jeblok sekali. Ya, oleh karena itu saya harapkan kalian dapat mengikuti prosedur yang saya tetapkan gitu. Baik, itu untuk tugas. Kemudian apa lagi? Untuk ruang lingkup sejarah lisan. Ruang lingkup sejarah lisan kita akan berbicara masalah kisah, peristiwa sejarah, tokoh sejarah, dan metode dari cara metode dari sejarah lisan itu sendiri. Ya, itu untuk ruang lingkupnya sejarah lisan, berkaitan dengan peristiwa sejarah, kemudian tokoh sejarah, dan metode dari sejarah lisan itu sendiri. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama ini, untuk pengantar begitu. Jadi seperti biasa, pada pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, saya harapkan kalian membaca terlebih dahulu konsep dari sejarah lisan. Apa sejarah lisan dan apa tradisi lisan, dan kemudian sejarah lisan sebagai sumber lisan. Karena ketika nanti kalian masuk kelas dan secara online, kalian tinggal hanya konfirmasi saja dari saya begitu. Apa yang kalian baca, kemudian apa yang saya jelaskan nantinya akan dipadukan, kemudian menjadi suatu pemahaman yang lebih baik lagi daripada kalian datang dengan kosong begitu, kemudian datang diberikan materi oleh saya, takutnya nanti tidak terjadi interaksi pemahaman antara saya dan juga kalian. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.